Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya Septi Puspitasari. Saya dari SD 05 Bermani Ilir juga Pak, dan Bapak sebagai kepala sekolah saya. Hari ini Pak, saya mau minta waktu Bapak. Saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan kepada Bapak sebagai seorang pemimpin. Nah Pak, selama ini Pak, bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah mengetahui tentang apa itu dilema etika dan bojukan moral? Belum ya Pak ya? Belum pernah mendengar lah yang untuk selama ini kan. Belum. Tapi kalau sekarang sudah mulai memahami ya Pak ya, apa itu yang dimaksud dengan dilema etika dan bojukan moral. Nah selama ini Pak, kalau di sekolah kita ini Pak, Bapak sebagai pemimpin, bagaimanakah Bapak mengambil keputusan apabila menghadapi masalah dilema etika? Untuk selama ini, yang pertama itu kita panggil dulu siswanya, kira-kira apa penyebabnya dia misalnya sering tidak masuk sekolah dan tidak ikut ujian. Nah itu kita panggil dulu, kita arahkan bagaimana dia bisa masuk seperti biasa, seperti rekan-rekannya. Kita panggil, kita arahkan agar bisa belajar dengan aktif tanpa ada yang alpa kan. Itu solusinya. Yang kedua, kalaupun itu mungkin tidak selesai dengan siswanya, kita panggil orang tuanya, apa penyebabnya anaknya sering tidak masuk sekolah, terutama pada jam-jam yang misalnya penting kan, seperti ulangan harian, kemudian ulangan umum bersama kan, mengapa dia tidak masuk sekolah. Nah itulah solusinya. Biasanya kalau sudah dipanggil orang tuanya itu biasanya solusinya akan ketemu. Nah, penyebabnya apa anaknya tidak masuk, kemudian orang tuanya juga akan menjelaskan apa alasannya. Biasanya sekolah juga akan menerima kalau memang itu benar-benar alasannya tepat. Oh, jika alasannya tepat ya masih bisa kita bantu kan. Ada pertimbangannya dari sekolah. Ada toleransi. Toleransi ya. Nah, kalau langkah-langkah atau prosedurnya tadi sudah Bapak sampaikan ya. Orang tuanya, panggil siswanya dulu, orang tuanya kan. Langkah-langkahnya itu karena yang ini pertama harus kita panggil memang siswanya kan. Nah, kalau memang dengan siswanya tidak selesai baru kita panggil walinya. Jadi yang hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini tadi, memanggil walinya, wali muridnya ya Pak ya. Nah, selama ini Pak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Pak, yang Bapak merasa sebagai tantangan Bapak itu seperti apa Pak? Kalau tantangannya sebenarnya ini yang paling sering kita ketemukan di sekolah kita ini, siswa yang memang sering tidak masuk itu hampir setiap kelas ada. Tiap kelas dari 1 sampai 6 itu kadang-kadang anak memang ada yang kadang-kadang itu dalam seminggu sampai 2 kali tidak masuk. Jadi itulah tantangannya. Jadi selama ini ya kepala sekolah tetap mengarahkan agar gurunya memberitahukan kepada anaknya apa alasannya tidak masuk sekolah kan. Itu hampir setiap wali kelas sudah Bapak arahkan kan, supaya anak itu kalau bisa, kalau memang tidak masuk harus memberi alasan. Jangan cuma alpa terus kan, tidak tahu alasannya. Itu tantangannya memang paling banyak itulah kalau di sekolah tantangannya kita. Berarti dari siswanya sendiri ya Pak ya. Itu tidak ada alasan, tidak ada alasan mengapa tidak masuk sekolah. Tidak ada keterangan. Kalau yang lain rasanya tidak ada. Itulah yang jelas yang sering terjadi tempat kita ini kan, yang sering tidak masuk itulah tidak masuk tanpa alasan kan, seminggu 2. Nah selama ini Pak ya, Bapak sudah lama sekali menjabat sebagai kepala sekolah, sebagai guru ya. Nah selama ini Pak, Bapak punya jadwal tidak Pak dalam pengambilan keputusan ketika menyelesaikan masalah dilema etika ini Pak?
Ada jadwal khusus atau ketika saat itu? Kalau jadwal khusus itu tidak ada. Cuman kalau memang kita ketemukan masalah yang seperti itu, kita cepat kita ambil tindakan kan. Apa solusinya? Paling tidak ya kita tanyakan dengan wali kelasnya kan. Mengapa anak itu kok sampai kadang-kadang berminggu-minggu tidak masuk kan? Nah itu secara ini kalau secara jadwal tidak ada, karena kadang-kadang ya kita kan kalau kasus itu setelah ditemukan baru kita ada solusi kan. Kalau tidak ada kasus kan tidak mungkin kita ini kan jadwalkan kan. Itu yang jelas secara ini tidak ada jadwalnya. Cuman setiap ada permasalahan dari tiap kelas itu tetap kita atasi kan, cari solusi bagaimana ketika ketemu masalah dilema etika saat itu ya langsung kita ambil tindakan kan. Jadi kalau ada ini Pak, misalnya perlu untuk orang tua dipanggil ke sekolah, itu biasanya dijadwalkan atau ya dijadwalkan, dijadwalkan karena wali juga belum tentu siap kan kalau suruh datang misalnya kita ambil contoh misalnya pas hari Senin dia belum bisa kan, kita tunda kan, ya jelas kita jadwalkan kan, paling tidak kita pesankan dengan anaknya atau kita kirim surat kan ke walinya kapan bisa hadir kan gitu. Tetap kita pakai jadwal kan, kita atur. Karena tidak semua wali itu kan bisa memenuhi panggilan sekolah. Ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak selama ini Pak dalam mengambil keputusan itu Pak? Sebenarnya ada, mempermudah itu. Kalau guru-gurunya kompak itu, ya mudah sekali kita ini kan. Apalagi yang tahu secara detail itu kan wali kelas. Jadi kalau wali kelas itu sudah bisa mengatasi kan, kepala sekolah juga mudah ininya kan. Paling-paling tinggal kalau sudah selesai dengan guru ya sudah. Itu kan mempermudah tugas kepala sekolah kan itu. Intinya ya dari guru-gurunya dulu. Kalau guru-gurunya bisa ngatasi ya tetap kita akan lancar kan tugas kita. Itu. Jadi dari guru kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Kan nanti kalau kata kepala guru Pak tadi ada masalah tapi sudah saya selesaikan kan, sudah kan kepala sekolah sudah ACC kan, kecuali yang memang tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas itu baru ke kepala sekolah kan itu. Itulah yang mendukung kelancaran kerja kepala sekolah kan di dalam proses belajar mengajar. Kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah itu memang sangat penting kan. Iya Pak. Tanpa kolaborasi guru dengan kepala sekolah ya enggak akan susah nanti kan. Itu intinya untuk yang mempermudah kan kerja kepala sekolah. Bapak selama berapa tahun Bapak menjabat kepala sekolah? Hampir 12 tahun. Sudah lama ya Pak ya. Dari 2010. 2010. Akhir 2010 sampai 2002, hampir 12 tahun. Ya. Selama 12 tahun ini Pak, ada pengalaman yang paling menarik Pak menangani kasus dilema etika? Yang paling menarik menarik atau ada pengalaman yang paling membekas yang itu, sering membekas itu sebenarnya di akhir kenaikan kelas sebenarnya yang sering terjadi untuk dilema itu tuh kan. Karena pada umumnya kadang-kadang yang dipertimbangkan untuk kenaikan kelas itu kan anak-anak ini kadang-kadang harus kita memang kalau ditinggal kita kasihan kan. Nah itu. Kalau ditinggal kasihan kasihan nih. Tidak ditinggal dia memang belum mampu untuk mengikuti ini ya. Itulah yang kadang-kadang kasihan juga yang ikut sekolah tiap hari ya Pak ya. Kadang-kadang yang memang tidak naik ini kadang-kadang sekolahnya rajin kan. Sekolah rajin tapi memang itunya daya pikirnya itu kurang kan, nggak mampu mengikuti pelajaran kan. Nah itu yang kadang-kadang terjadi terkesan dia cak mano caranya biar bisa naik ya itu. Nah kan tidak tertinggal, tidak membebani pikiran anak supaya anak itu tertolong, yang lain juga tidak merasa tersinggung kan. Karena mungkin ada yang anak seharusnya tidak naik, kita naikkan kan. Nah itulah pertimbangan yang harus memang kadang-kadang terkesan di kita lah. Makanya berat untuk mempertimbangkan supaya naik itu kan. Nah yang itu Pak, kasus seperti ini Bapak ngambil keputusannya nanti biasanya dikonsultasikan dengan guru kelasnya.
karena dulu ya, Pak, karena ya. guru kelas nanti kalau tidak konsultasi, ya kalau guru kelasnya mau naikkan kan, karena tidak mungkin kepala sekolah naikkan langsung, karena yang tahu ini kan gurunya yang tahu. Pasti nanti Pak, mengapa anak ini seharusnya tidak naik, apa dinaikkan kan. Makanya harus musyawarah dulu ya dengan guru kelasnya. Wali kelasnya belum, karena yang lebih tahu kan ini wali kelasnya itu kalau jadi kenaikan kelas. Saya ambil kesimpulan ya Pak ya, berarti Bapak sering mengambil keputusan ini dengan musyawarah berarti ya, ya, bisa kita musyawarah sendiri, baik kepada seluruh guru ataupun kembali dengan wali murid. Ya. Terima kasih Pak ya, sama-sama atas ilmu yang sudah Bapak berikan ini. Di sini banyak sekali ilmu yang saya dapat Pak, dari bagaimana cara seorang pemimpin mengambil keputusan, apalagi masalahnya itu dari dilema etika, yang satu benar, tapi harus kita pilih ya Pak ya, yang paling benar ya itu. Iya. Terima kasih Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Pak War, saya ada tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar sini. Jadi saya ingin mengetahui nih Pak, di sekolah Bapak ini pernah tidak mengalami dilema etika? Kalau dilema etika itu pernah, pasti pernah. Pasti ya Pak ya. Karena apa? Tujuan pendidikan itu niat guru, niat pendidikan kadang apa? Persepsi mungkin dari muridnya, mungkin persepsi dari wali muridnya, dari masyarakatnya itu tidak sama. Akhirnya itulah yang timbul ini dilema etika itu. Kalau antara dilema etika dan bujukan moral di sekolah Bapak, bujukan moral pernah terjadi atau jarang ya? Bujukan moral yang sudah bujukan moral itu sudah kalau dilema etika itu sesuatu yang benar lawan yang benar. Tapi kalau bujukan moral itu sudah masuk ke ranah hukum, berarti benar lawan guru, kita ikuti yang benar sesuai aturan atau melawan hukum. Apakah sudah pernah Pak? Sepanjang yang saya tahu, sepanjang saya tugas di sini, saya tidak pernah melihat yang ke ranah hukum, tidak pernah. Alhamdulillah Pak ya, belum pernah menemui kasus yang bujukan moral ya. Karena sepanjang yang saya tahu, sepanjang saya tugas, kemudian ketika saya diberi amanah untuk ini juga, itu semuanya berjalan seperti apa. Nah kalau ini Pak, dalam menjalankan keputusan sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak itu mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika yang ada di sekolah Pak? Nah yang jelas itu karena yang menghadapi itu bukan kepala sekolah sendiri, kadang-kadang yang terlibat langsung itu guru, otomatis itu kepala sekolah kan sharing dengan guru yang bersangkutan langsung, atau minta pendapat dengan guru bidang studi. Semua dilibatkan supaya hasil keputusan yang diambil itu memang sudah disepakati demi kebaikan pendidikan. Nah, di dalam pengambilan keputusan Bapak selalu berkolaborasi dengan seluruh guru ya Pak ya. Nah, ada tidak Pak prosedur atau langkah-langkah cara menyelesaikan Bapak selama, atau ketika ketemu masalah selesaikan langsung, atau ada Bapak punya prosedur tersendiri untuk menilai? Pertama kita punya prosedur juga walaupun tidak tertulis. Prosedur, tapi ini menyangkut etika tadi. Etika itu pertama masalah itu dilihat dulu. Sebesar apa masalah itu, kemudian sekrusial apa masalah itu kan.
Nah, kemudian pengaruhnya dengan yang lain seperti apa. Nah, kalau memang masalah itu sangat mendesak, kemudian bisa menimbulkan reaksi yang besar, mungkin kita juga harus cepat berkoordinasi dengan guru bagaimana ini. Tetapi kalau barang itu masih bisa ditolerir, bisa diterima dengan akal sehat, bahwa itu termasuk masalah yang tidak terlalu besar, mungkin cukup kita ini secara memberikan musyawarah, dialog, memberikan nasihat yang baik. Tetapi ketika barang itu sudah menjadi agak krusial, agak merugikan anak, karena kita bagaimanapun demi anak itu supaya berubah menjadi baik, nah kita panggil wali. Bisa jadi kalau sudah terlalu ini kita panggil komite yang bersangkutan. Berarti sudah berpihak kepada murid ya Pak ya sebenarnya ya Pak dalam pemilihan. Nah, kalau menyelesaikan dilema etika ini Pak, ada jadwal tidak Pak? Atau jadwal misalnya cukup hari Jumat saja, cukup hari Senin saja, atau seperti apa? Apa ketika ada kasus saja penyelesaian dilema etika ini? Yang jelas masalah etika itu kita sampaikan setiap saat. Setiap saat misalnya ketika kultum Jumat, kemudian ketika hari upacara misalnya. Nah kemudian kalau masa jadwal yang lain menyangkut pelanggaran etika yang lain tentunya sesuai dengan waktunya. Kalau memang waktu itu terjadi ada semacam dilema etika, kalau waktu itu memang butuh diselesaikan cepat, ya hari itu juga sesuai dengan kondisinya. Iya sesuai dengan kondisi ya Pak ya. Jadi kalau kasus itu diperlukan cepat, diselesaikan segera ya Pak ya. Kalau belum mungkin dipanggil orang tua ya, disusun dulu jadwalnya. Jika cuma saya punya apa? Saya selalu sarankan dengan guru-guru, ya. Kita sekecil apapun masalah, seandainya itu kita tahu, ya, itu kita selalu menyampaikan agar masalah itu selalu dikejar. Misal ada anak itu yang melakukan, salah satu anak melakukan pelanggaran. Kalau guru itu berjanji dengan murid atau murid berjanji dengan guru, besok Bu, besok Pak, maka besok harus dikejar. Karena disitulah ada efek jerah. Tetapi ketika kita anak berjanji dengan guru, misalnya janjinya entah 2 hari, entah sehari besok, tetapi ketika janji itu sampai, guru tidak mengejar, nanti berikutnya akan diabaikan. Jadi kita punya semacam semacam patokan lah semacam itu. Nah, jadi itu selalu saya sarankan dan guru termasuk kita sendiri kan. Tapi kalau anak melakukan pelanggaran, janjinya besok diselesaikan, tahu-tahu besok tidak diselesaikan, apapun kasusnya, apakah itu masalah PR atau masalah apa, nah itu kalau tidak dikejar nanti anak-anak itu akan menganggap itu ucapan itu cuma bualan, yang akhirnya nanti anak akan menyepelekan setiap janji-janji yang diucapkan. Nah Pak, kasus dilema etika yang ada di SD Bapak ini Pak, apa contohnya Pak yang paling sering terjadi? Yang sering terjadi, ya begini, dilema etika ini pertama yang setiap hari lah gitu. Kalau sudah itu kondisi memang kita juga tidak bisa menyalahkan murid, tidak bisa menyalahkan wali. Kita melihat kondisi ini secara menyeluruh, walaupun itu tidak mungkin belum lengkap, tapi ukuran kami itu sudah lengkap. Karena begini, masyarakat di sini ini datang dari berbagai penjuru, tidak seperti di kota. Di sini banyak yang di kebun, yang akses jalannya sulit, ya apalagi waktu musim penghujan. Contoh di sini masyarakat muridnya itu dari Padang Lebar, itu jauh. Dari Padang Lebar, sudah itu dari Talang Dorpo yang itu dari ke jalan besarnya saja sudah jauh, apalagi yang masuk Bundaran. Nah jadi dilema etikanya itu kita menjadwalkan anak supaya datang jam 7.30 itu sudah masuk menerapkan aturan itu. Nah Disiplin tepat waktu disiplin tepat waktu itu terkendala. Karena begini,
seandainya kita membuat aturan disiplin tepat waktu jam 7.30, apalagi ketika bulan November, Desember, Januari, itu sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena begini, ketika itu sekolah sudah masuk, itu ada beban mental bagi anak. Ngaku aku selalu terlambat atau mental. Jadi kadang-kadang kita bukan itu kita tidak laksanakan jam 7.30 masuk, tetap kita laksanakan, tapi kita kasih pengertian dengan anak. Jam berapapun kamu sampai, masuklah, supaya tidak jadi beban mental bagi dia, karena dia itu pertama jauh, sudah itu latar belakang ekonominya macam-macam. Nah, jadi kita beri supaya anak itu ada kenyamanan tanpa tekanan dan juga memberikan pengertian, tanggung jawab yang memang dilakukan dengan senang hati. Nah Pak, selama ini ada tidak Pak seseorang atau faktor tertentu yang mempermudah Bapak untuk membantu mengambil keputusan ini Pak sebagai kepala sekolah? Pasti sangat susah ya Pak ya sebagai kepala sekolah ini. Kalau Bapak ada nggak seseorang yang mempermudah Bapak untuk membantu mengambil keputusan? Begini, itu tuh sangat. Iya. Karena begini, bagi saya pribadi, itu kan sebenarnya dimanapun kita sekarang, itu tuh mudah atau tidaknya itu sebenarnya tergantung kita sendiri. Kita kan tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri, apalagi guru, apalagi pas sekolah, gurunya banyak dengan berbagai karakter dan berbagai umur, nah berbagai kondisi yang macam-macam. Tetapi ketika kita ini saya tanamkan prinsip, kita tidak perlu pagi-pagi datang dengan muka masam, selalu tidak perlu, karena muka masam itu akan menjauhkan komunikasi. Jadi yang kita pentingkan pertama itu kita, walaupun gurunya muda-muda, tapi bagaimana kita menghargai, karena dia walaupun muda dia guru, jadi kita tempatkan, kita posisikan dia itu guru. Nah disitulah kita kadang-kadang ya memang kita cari tahu sama dia, sama guru-guru yang ini kan. Nah kita sharing, kita terima pendapatnya. Nah begitu. Jadi kita itu sepanjang kita tidak melakukan mengedepankan ego kita, terus rajin berkomunikasi, kemudian tidak harus diselesaikan dengan marah-marah, dengan komunikasi yang baik, tutur kata yang baik, semuanya. Itulah yang menyebabkan semua ini seperti kadang-kadang begini, karena itu kita memberikan kelonggaran, kemudahan, ya, terus kita menghargai. Kadang-kadang tidak ada di pemikiran kita orang mengeluarkan. Terus kita itu tidak tidak menampilkan sikap yang seperti menjaga jarak. Terus tidak menampilkan sikap yang seolah-olah menakutkan. Karena kita sadar bahwa saat jelas setiap harinya kita butuh mereka. Jadi dengan demikian kita terapkan itu. Jadi dengan kita sampaikan apapun masalahnya, sampaikan, tidak usah ragu kalau memang itu ada manfaatnya kita diskusikan. Gitu. Dan apapun. Jadi kadang itulah yang memudahkan. Ketika ada masalah begini aja Pak, begini aja Pak. Iya. Siapa tahu nanti kadang mudah ya Pak ya. Iya. Tapi ada kadang ada masukan yang Nah inilah kadang-kadang yang tidak terpikir oleh kita ada inisiatif. Nah inisiatif itulah yang kalau kita pandang itu baik, lalu mengapa kita tidak terima? Sementara kita sadar kita semakin tua kita semakin nurun, semakin nurun. Itulah. Jadi selalu ada jalan. Mudah-mudahan ke depan karena kekompakan selalu dijaga. Terima kasih Pak. Ini banyak sekali ilmu yang saya peroleh dari Bapak Pak. Yang pertama tadi yaitu kolaborasi. Bapak selalu tekankan kolaborasi, musyawarah dengan seluruh dewan guru dan berpihak kepada muridnya, tidak lupa walaupun banyak yang jauh, disiplinnya bagus, tapi ketika muridnya harus jauh, bagaimana caranya pengambilan keputusan itu harus berpihak kepada muridnya.
Ya, terima kasih Pak ya. Saya sangat berterima kasih, ilmunya banyak sekali Pak. Ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.